Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Sejarah. Kali ini saya akan membawakan tweet yang ditulis oleh @bulanpurnama. Kalian bisa langsung follow dan kepoin saja Twitternya. Tweet ini berjudul Pengantin Berdarah. Jika selama mencintaimu adalah dosa, maka aku siap menjadi pendosa selama sisa hidupku. "2015, mulai sekarang jangan kebanyakan begadang," ujar Marni pada anak sulungnya itu. "Iya bu," balasnya dengan senyum ketir. "Ibu gak nyangka loh kamu sebentar lagi akan menikah." Duh, akhirnya perasaan ibu lega. Terlihat wajah sumringah Marni mengingat. Daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Beberapa bulan lagi anak sulungnya akan dibersunting oleh lelaki mapan di kampungnya. "Iya bu, maaf ya selama ini Lastri selalu buat ibu khawatir." Sudah, yang berlalu gak usah dipikirin. Kamu juga harus lupain si Andi itu. Anak gak tahu diuntung emang." Marni pergi menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Lastri masih ragu. Apakah ini keputusan yang sudah benar? Tapi jika dipaksakan, dia tidak akan bisa hidup tenang dengan bersuamikan Aryo, duda kaya di kampungnya itu. Namun, jika pernikahan dibatalkan, hal ini pasti akan menjadi pergunjingan orang seluruh kampung yang sudah sangat hafal bagaimana perjalanan hidup Lastri dan bagaimana hal itu akan sangat menyakiti kedua orang tuanya. Lastri wanita berusia 33 tahun yang belum menikah harus menerima stigma negatif dari warga di kampungnya hanya karena ia belum bersuami dan masih tinggal dengan kedua orang tuanya. Tak ada yang salah Lastri. Ia cantik dan pintar. Namun nasib malang memang sedang berada di pihaknya. Selepas SMA, Lastri memutuskan untuk bekerja guna meringankan beban kedua orang tuanya yang masih kesulitan menanggung hidup dan biaya sekolah kedua adiknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Namun berbeda dengan Andi, pacar Lastri itu memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke kota dan menjanjikan dia akan kembali untuk mempersunting Lastri jika sudah lulus kuliah dan mendapat pekerjaan tetap. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan keduanya semakin erat meski jarak memisahkan. Teknologi yang kian maju memudahkan mereka untuk terus berkomunikasi dan saling memberi kabar. Bahkan uang gajian Lastri pun sengaja ia sisihkan sedikit untuk membantu biaya kuliah kekasihnya itu. Tak ada yang merasa aneh akan hal itu. Bahkan ibu Lastri pun tak keberatan. "Gak apa-apa kalau bantu calon suami yang mau jadi sarjana. Demi masa depanmu juga. Sekalian bantu ibunya." Itulah jawaban dari Marni jika Lastri mengirimkan uang untuk Adi, pemuda yang ia kenal sejak kecil yang tak lain adalah anak dari sahabatnya itu. 4 tahun menjalin hubungan dan hanya bertatap muka saat lebaran tiba tak pernah membuat Lastri risau. Ia yakin Andi adalah jodoh yang Tuhan berikan untuknya, hingga ia mampu menolak beberapa pinangan yang ia terima selama kurun waktu itu. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hubungan keduanya harus kandas di tahun ke-6 saat tiba-tiba Andi mengirimkan undangan pernikahannya dengan wanita lain. Rasa sakit hati yang ditinggalkan Andi membuat Lastri tenggelam dalam kesibukan dan memutuskan untuk fokus bekerja hingga bertahun-tahun lamanya tanpa menghiraukan masalah pernikahan. Sampai di penghujung tahun lalu, Lastri harus menerima pil pahit lainnya. Perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan dan ia di PHK di saat usianya sudah menginjak 32 tahun. Gaji yang selama ini ia berikan kepada orang tuanya untuk kehidupan mereka tak tersisa sama sekali. Tulang punggung keluarga selama belasan tahun kini sudah tidak berdaya dan sepertinya pinangan Aryo adalah jalan satu-satunya yang dimiliki Lastri untuk bertahan hidup. Nama Aryo tidaklah asing di telinga Lastri.
seorang duda kaya berusia 36 tahun yang ditinggal mati istrinya 3 tahun lalu, yang kematiannya masih menjadi pergunjingan warga di kampungnya hingga saat ini. Aryo kembali ke kampung halamannya lagi beberapa bulan yang lalu untuk tinggal dan menetap. Dan dalam kurun waktu yang singkat itu pula, ia datang ke rumah Lastri dan berniat melamarnya. Ya, tentu saja disambut baik oleh Marni. Ia abaikan gosip yang beredar dan tetap merestui pinangan lelaki itu dengan putrinya. Alhamdulillah ya, jodoh kamu gak tanggung-tanggung, langsung Pak Aryo. Marni mengambil centong nasi dan memberikannya kepada Saiful, suami sekaligus ayah Lastri. Kamu beneran sudah mantap, Tri? Tanya Saiful memastikan anaknya lagi. Iya Pak, insya Allah, jawab Lastri lirih. Kamu itu pasti sudah yakin lah, 2 bulan lagi mereka mau menikah. Apalagi yang harus diragukan? Ditambah calon suami dia itu mapan dan punya usaha sendiri, gak kayak bapaknya. Sindir Marni sambil melirik suaminya. Maafin bapak ya Tri, gara-gara bapakmu ini kamu harus menanggung semua beban keluarga. Insya Allah semua balasan kebaikanmu akan kembali lagi ke kamu, ucap Saiful sambil mengusap air matanya. Lastri hanya tertunduk. Sudah, ayo sekarang makan dulu. Marni mengalihkan pembicaraan. Malam semakin ramai saat Dewi, adik perempuan Lastri, datang ke rumah dengan membawa tas besar dan Arif dalam gendongannya. Seolah pemandangan ini sudah biasa terjadi. Berantem lagi? Tanya Marni yang tak dibalas oleh Dewi dan langsung masuk ke kamar kakaknya. Aku mau tidur di sini sementara waktu, Mbak, ucapnya tanpa basa-basi. Lastri tak menjawab. Ia langsung pergi keluar dan meninggalkan adik serta keponakannya itu di kamar. Berjalan ke teras, Lastri sayup-sayup mendengar ibunya sedang berbicara di telepon. Iya, nanti ibu kirim uangnya. Kan kamu tahu sendiri, sekarang Mbak Lastri sudah gak kerja. Nanti ibu usahakan kamu kuliah aja yang benar. Suara lantangnya terdengar dari balik tembok. Nanti kalau Mbak Lastri sudah menikah, hidup kita akan jadi lebih baik. Kamu kalau udah lulus kuliah juga bisa minta kerjaan di perusahaan kakak iparmu. Lastri tertunduk lesu. Semua orang bertumpu padanya. Dan untuk kesekian kalinya ia harus berkorban lagi. Masih betah duduk di teras, Lastri dikejutkan dengan sepasang mata yang mengintainya dari balik pohon mangga. Semakin lama sepasang mata itu bertambah semakin banyak, hingga Lastri berdiri dan siap berlari masuk ke dalam rumah. Sampai tubuhnya menabrak sesuatu, ia terjatuh. Ia lihat di depannya tengah berdiri sosok wanita bergaun merah dengan darah di sekujur tubuhnya. Sorot matanya yang tajam seakan menantang perang pada siapapun yang ada di depannya. Siapa kamu? Teriak Lastri. Sosok itu tak menjawab. Ia memiringkan kepalanya, melihat Lastri yang terduduk tak berdaya. Sekejap sosok itu hilang sementara Lastri masih gemetar ketakutan. Perlahan ingatan itu kembali. Dia sosok yang sama dengan yang ia lihat tempo hari di rumah Aryo. Lastri masuk ke dalam rumah dalam keadaan risau. Perasaan ini terus-menerus muncul semenjak Aryo datang di hidupnya. Gangguan demi gangguan selalu datang silih berganti di setiap malamnya. Mas, besok bisa ketemu? Lastri mengirimkan pesan kepada Aryo. Iya dek, nanti besok mas mampir ke rumah, balas Aryo. Malam itu Lastri habiskan dengan zikir dan sholat malam. Ia panjatkan doa untuk ia dan keluarganya agar senantiasa dijauhkan dari hal-hal buruk yang hendak menimpanya. Aku sakit mas, tolong aku. Rintihan seorang wanita yang bersimpung di kaki suaminya. Sang suami tak bergeming sama sekali. Ia seakan memandang jijik pada istrinya itu. Kau sudah menipuku, kau pantas mati.
teriak sang suami dengan tatapan penuh dengki. Wanita itu terus menangis tanpa henti hingga air matanya berubah menjadi darah dan kedua bola matanya berubah menjadi hitam pekat. Dalam sekejap ia melihat Lastri yang mengintip dari balik tirai. "Kamu selanjutnya dasar jalang!" teriak wanita itu pada Lastri. Ia terkejut dan lari sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya ia terbangun dari tidur dengan keringat yang mengucur deras. Ia lihat di sampingnya masih ada Dewi dan Ari. "Astagfirullah," ucap Lastri sesaat ia menyadari itu semua hanya mimpi. Sampai langkahnya terhenti saat ia melihat ada seseorang di dapur yang berada di sebelah kamar mandi. Seorang wanita duduk membelakangi Lastri dan menghadap pintu luar. "Dewi masih tidur. Apa ibu?" bisiknya dalam hati. "Bu, lagi ngapain?" Tak ada jawaban. Perlahan Lastri menghampiri wanita itu. Sesaat wanita itu hendak menoleh, pundak Lastri ditepuk dari belakang oleh seseorang. "Ngapain kamu?" Lastri kaget saat ia melihat adalah ibunya sendiri. "Bu, kamu kenapa kaget gitu? Kayak habis lihat setan aja." Marni langsung masuk ke dapur. Seketika wanita yang Lastri lihat pun menghilang. Gangguan demi gangguan Lastri alami, namun tak pernah sekalipun ia bicarakan hal itu pada keluarganya. Ia takut apa yang ia alami hanya halusinasinya saja. Hari itu Lastri dan Aryo berjanji untuk bertemu di luar. Setelah sebelumnya Lastri meminta untuk tidak membicarakan permasalahan ini di rumahnya. "Kenapa, Dek?" tanya Aryo yang melihat Lastri duduk dengan tatapan kosong. Keduanya masih terlihat canggung karena ini mungkin pertemuan ketiga mereka setelah Aryo datang ke rumah Lastri untuk melamarnya. "Mas, maaf kalau aku lancang. Sebelumnya Mas sudah yakin keluargaku untuk terima pinangan Mas. Tapi sampai saat ini aku belum tahu banyak tentang Mas," ucap Lastri langsung ke intinya. "Terlebih, aku yakin Mas sudah tahu apa yang dibicarakan orang-orang tentang kita. Jujur aku gak peduli itu. Tapi jika itu udah ganggu aku sampai sedemikian rupa, aku gak sanggup, Mas." "Ganggu kamu? Ganggu bagaimana?" "Sulit dijelaskan, Mas. Tapi aku cuma mau tahu alasan sebenarnya Mas mau menikahi aku. Dan bagaimana pernikahan Mas sebelumnya. Aku ingin tahu semuanya." Lastri tidak tahu harus memulai dari mana, karena hal-hal yang dia alami memang di luar nalar manusia. Namun yang Lastri yakini hal itu ada hubungannya dengan kehidupan Aryo sebelumnya. Dan alasan ia memilih Lastri di antara banyaknya wanita di luar sana. Aryo menghela nafas, mencoba memilah kata agar apa yang ia ucapkan nantinya tidak salah diartikan oleh Lastri. "Istri Mas meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Mas juga gak tahu sakit apa. Karena setiap kali berobat, jawabannya selalu sama. Tak ada penyakit yang serius. Sudah dicoba pengobatan apapun tapi gak sembuh juga. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Lalu setelah istri Mas meninggal, Mas gak menikah lagi selama 3 tahun. Tanya Lastri yang merasa kurang puas dengan penjelasan Aryo. "Enggak, Dek. Mas gak menikah lagi dan fokus ke bisnis Mas di kota. Sampai akhirnya Mas dapat kabar kalau ibu lagi sakit. Dan Mas putusin untuk pindah ke sini lagi. Setelah tahu kalau kamu belum menikah, Mas nekat buat melamar kamu langsung. Jujur sejak SMA Mas sudah suka sama kamu. Tapi karena waktu itu Mas sudah mau lulus dan kamu baru masuk kelas 1. Jadi kita jarang ketemu. Ditambah Mas juga nerusin kuliah ke kota." Lastri menatap Aryo bingung. "Sejak SMA? Waktu Mas selesai kuliah, Mas sempat pulang ke kampung loh. Tapi tahu kamu sudah punya pacar, ya Mas gak berani deketin.
Istri Mas dari kota juga? Tanya Lastri. Bukan, dia dari kampung di pulau seberang. Dia anak perantauan juga, sama kayak Mas. Kita satu kampus. Lebih baik kita gak usah bahas itu lagi, Dek. Mas sudah berusaha untuk lupain itu semua. Aryo tersenyum namun terlihat mimik mukanya berubah. Dia terlihat kesal. Lastri mengangguk dan mereka menghabiskan sisa siang itu dengan membicarakan kehidupan mereka masing-masing. Gangguan yang dialami Lastri tak kunjung reda. Setiap malam ada saja hal yang mengusik Lastri. Dari ketukan pintu kamar sampai suara tangisan di luar rumah. Namun komunikasi yang lancar dan sikap Aryo yang begitu peduli padanya mampu menepis keraguan Lastri dan membuat ia memantapkan diri untuk menikah dengannya. Karena dia sadar di usianya yang sekarang akan sulit mendapatkan jodoh sebaik Aryo. Mbak Lastri enak banget ya. Sekali menikah langsung dapat jodoh orang kaya. Biar dia duda, tapi dia gak punya anak. Duh, mantep lah. Sindir Dewi saat satu keluarga itu menyantap makan malam bersama. Makanya siapa suruh hamil duluan dan dapat suami pengangguran. Udah enak mbakmu itu biayain kamu sekolah, masih aja kamu sia-siain. Sentak Marni pada anak keduanya itu yang dibalas dengan nyinyiran Dewi. Alhamdulillah kalau jodoh gak kemana, Wi. Mungkin ini jawaban dari Allah atas doa-doa mbak, jawab Lastri dengan senyuman yang mereka. Udah yakin banget ya mbak? Emang gak denger gosip tentang dia? Katanya istri dia mati karena jadi tumbal usahanya loh. Ntar kalau mbak jadi korban berikutnya gimana? Lagian kalau dia emang mau nikah lagi, kenapa gak sama yang masih muda? Iya gak? Dewi masih saja berusaha membuat Lastri kesal. Brak! Saiful menggebrak meja dengan keras sampai semua orang terkejut dibuatnya. Dewi, sekarang juga kamu pergi dari rumah ini dan kembali ke suamimu. Sudah cukup kamu bikin keluarga malu. Tapi masih bisa-bisanya kamu ngomong sembarangan gitu sama kakakmu sendiri. Dasar anak kurang diuntung, teriak Saiful dengan emosi yang masih berapi-api. Apaan sih pak? Berlebihan banget marahnya. Lagian aku juga cuma bercanda. Kalian emang lebih sayang sama Mbak Lastri karena dia ladang duit kan? Bahkan saat Mbak Lastri udah gak kerja, malah kalian paksa nikah sama duda kayak itu. Lagi pula siapa yang minta Mbak Lastri biayain aku sekolah? Itu kan tugas kalian sebagai orang tua. Dewi dengan lancangnya mengatakan itu semua. Muka Marni merah padam. Ia berdiri dan hendak menjabak rambut Dewi sampai Lastri memegang tangan ibunya itu dan menghentikannya. Sudah cukup. Sudah banyak masalah di keluarga ini. Gak usah ditambah lagi. Dewi, kamu di sini hanya tamu. Bersikaplah lebih sopan. Kalau kamu masih bertingkah, pulang ke rumahmu sendiri. Karena kamu bukan tanggung jawab kami lagi. Dan asal kamu tahu, aku menikahi Aryo atas pilihanku sendiri. Jangan kamu limpahkan pada bapak atau ibu. Dan satu hal lagi, berbakti pada orang tua bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Aku ikhlas menjadi ladang duit mereka, jika itu bisa membuat mereka bahagia dan bisa hidup dengan layak. Seketika semua diam. D melotot dan pergi menuju kamar Lastri. Saiful tertunduk dan menangis. Marni yang masih berdiri di papa Lastri untuk kembali duduk di kursinya. Mereka melanjutkan makan malam dalam sunyi. Malam itu Lastri tidak tidur di kamarnya dan memilih tidur di sofa. Ia biarkan Dewi sendiri untuk merenungkan kesalahannya, meskipun ia tahu anak itu tidak akan pernah menyesalinya. Hawa dingin menusuk kulit Lastri. Ia coba tarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Keras. Selimut itu seperti ditahan sesuatu. Ia bangun namun tidak ada apa-apa di sana. Selimut tidak tersangkut apapun.
Lastri kembali tidur dan mencoba menarik selimutnya lagi. Masih sulit. Ia kembali bangun. Masih tak menemukan apapun sampai ketika ia kembali pada posisi tidur. Makhluk itu berada tepat di atas tubuh Lastri. Wajahnya yang hancur dan darah yang bercucuran membuat Lastri tak kuasa menahan tangis. Ia berusaha untuk berteriak namun suaranya tak kunjung keluar. Makhluk itu menatap Lastri dengan seksama. Sekuat tenaga ia mencoba memejamkan mata. Namun upaya itu sia-sia. Lastri seakan sengaja dibuat untuk melihat wajah itu tepat di depan matanya. Sampai tubuhnya diguncang-guncang dengan keras oleh seseorang hingga Lastri tersadar. "Kamu kenapa, Tri? Kamu kenapa tidur di sini?" Saiful membangunkan Lastri yang sedari tadi ia lihat mengerang kesakitan. Lastri terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal. "Kamu mimpi." Lastri tidak menjawab. Saiful yang melihat ada yang salah dengan putrinya itu mencoba menebak sesuatu. "Tri, Bapak tahu kamu mau menikah dengan Aryo karena ibu. Tapi kalau memang kamu gak suka, jangan dipaksakan. Kamu gak usah dengar apa kata orang. Menikah itu bukan perkara mudah. Bukan sehari dua hari, tapi untuk sekarang dan selamanya. Kamu harus yakin dulu kalau kamu siap menerima dia, menjadi imammu dan siap melayani dia sebagai seorang istri." Lastri menatap wajah ayahnya itu seraya berkata, "Bapak gak usah khawatir. Awalnya Lastri juga gak suka sama Mas Aryo dan menerima pinangannya karena ibu. Tapi setelah Lastri kenal lebih jauh, ternyata Mas Aryo itu orangnya baik dan pengertian. Dia juga mau menerima kekurangan Lastri. Meski rasa itu belum tumbuh, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, Lastri akan membalas perasaan Mas Aryo." Ucap Lastri sambil memegang tangan ayahnya. "Bahkan Mas Aryo janji mau belikan kaki palsu buat bapak loh, biar bapak nggak capek-capek pakai tongkat terus." Lastri lanjut dengan senyuman yang mereka di wajahnya. Saiful hanya mengangguk menahan tangis. "Ya sudah, kamu tidur di kamar saja. Sudah jam 2 malam ini. Bapak tadinya mau ke WC malah gak jadi." Mereka berdua tertawa. Selepas ayahnya masuk ke kamar, Lastri kembali duduk terdiam. Ia yakin apa yang barusan dialaminya bukanlah mimpi atau halusinasi, tapi benar-benar nyata. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Batinnya, Lastri beranjak dari sofa dan pergi ke kamar. Sesaat dia membuka pintu kamarnya, Dewi duduk di atas kasur sambil berkali-kali mengusap air matanya. "Kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Mbak." "Kamu udah kelewatan, Wi. Gak sepantasnya kamu ngomong gitu sama ibu dan bapak. Kalau kamu marah sama Mbak, ya ngomong langsung sama Mbak. Jangan salahin bapak sama ibu." Ucap Lastri yang masih kesal pada adiknya itu. "Maafin aku, Mbak. Aku hilaf." Dewi masih berusaha menahan tangisnya. "Surya, dia ketahuan selingkuh, Mbak. Pas aku ngomong sama ibunya, dia malah gak percaya dan bilang kalau aku gak becus jaga suami. Aku terpaksa pulang ke rumah karena udah gak betah di sana. Aku pengen cerita sama ibu, tapi ibu malah gak anggap aku. Tiap hari selalu nyindir dan bahas pernikahan Mbak sama Pak Aryo. Aku keceplosan, Mbak." Dewi kini tak kuasa menahan tangis. "Aku gak marah sama Mbak. Aku cemburu. Mbak terlihat baik dan bikin aku ngerasa jadi anak yang gak berguna. Aku juga pengen kerja dan bantu bapak sama ibu. Tapi Mbak lihat aku sekarang. Aku udah kayak produk gagal." Lastri memeluk adiknya itu. Dia tak tahu kalau Dewi begitu tertekan.
kamu cerita sama Mbak. Aku tahu Mbak masih marah sama aku. Bukan karena aku nikah duluan, tapi karena aku gak nerusin sekolah dan memilih untuk menikah. Tapi Mbak, kalau aku gak menikah saat itu, bagaimana nasib Arif sekarang? Meski kami belum dewasa, tapi seenggaknya Arif lahir punya ayah dan ibu yang lengkap. Aku gak rela kalau harus kasih Arif ke orang lain. Sudah. Mbak gak marah sama kamu kok. Mbak cuma ngerasa gagal karena gak bisa jadi mbak yang baik buat kamu. Udah, sekarang gak usah nangis lagi. Pokoknya besok kamu harus minta maaf sama ibu dan bapak juga. Pintalah Astri. Iya Mbak. Mbak, tentang Pak Aryo itu aku emang beneran curiga. Tapi sumpah Mbak, bukan karena aku cemburu atau gak suka Mbak menikah. Tapi aku dengar kabar kalau istrinya memang mati gak wajar. Dan itu karena ulah Pak Aryo.